besar. Kita mampu mengasihi karena Tuhan menanamkan benih kasih itu di dalam kehidupan kita. Kita mampu berbuat kasih, kita mampu mengalirkan kasih itu karena Tuhan yang memberikan kemampuan bagi saya dan Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup yang dipenuhi kasih Allah yang didasarkan pada kebenarannya akan menuntun kita, akan memampukan saya, memampukan Bapak Ibu untuk melakukan kasih yang benar itu, kasih yang tidak pura-pura itu, kasih yang bukan sandiwara itu, kasih yang tidak menuntun balas itu. Karena kenapa? Karena kita sudah memiliki dasar kasih yang benar, yaitu pribadi Allah melalui Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia. Jikalau kita berkata, bagaimana aku bisa mengasihi musuh? Bagaimana aku bisa memberikan sesuatu kepada orang itu? Tetapi dia sudah menyakiti saya, dia sudah menghina, dia sudah menipu dan lain sebagainya. Maka kita harus memandang satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Jikalau kita memandang pribadi kita berkaca terhadap dia, apakah kita bisa layak memiliki komentar seperti itu? Apakah kita bisa layak memiliki pemikiran seperti itu? Orang itu sudah mengasihi, orang itu sudah melakukan kejahatan bagi saya, sudah menipu, sudah melukai, tapi kita memandang kepada kasih yang sesungguhnya itu. Oh, ternyata sesungguhnya saya tidak layak berkata demikian. Karena aku melihat kasih itu, pribadi itu, sesungguhnya saya harus dihukum sebenarnya. Saya tidak layak menerima kasih ini sebenarnya. Jikalau saya melihat pribadi saya, tidak ada bedanya juga dengan orang yang saya katain itu. Tidak ada bedanya juga dengan orang yang sudah melukai saya itu. Mungkin dia bukan yang saya lukai, mungkin orang lain. Maka itu yang menjadi cermin bagi kita Bapak Ibu Saudara. Kita berkaca, diri saya ini memiliki kasih yang dari mana? Kasih yang ada di dalam dunia atau kasih yang bersumber dari Sang Pencipta? Kasih yang bersumber yang benar-benar dia memiliki kasih, dia adalah kasih itu. Jikalau kasih itu yang ada di dalam hati saya, maka sudah otomatis saya akan mengalirkan kasih yang murni, yang tulus, yang jujur itu bagi orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya tidak melihat setiap perbuatannya, tetapi saya melihat pribadi orang yang saya kasihi. Dia adalah ciptaan Allah. Dia adalah segambar dengan Allah. Dia bernilai di hadapan Allah. Berarti dia harus yang dikasihi. Karena saya sudah mengalami kasih itu. Kalau Paulus katakan kita ini adalah surat-surat Kristus. Kita ini diibaratkan seperti air ada di dalam galon itu. Ya, semuanya dilihat, semuanya terlihat. Dan kita bisa lihat kalau air ada di dalam galon itu ada yang kotoran atau ada kertas. Tidak ada yang tersembunyi. Demikian juga hidup kita ini. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang bisa kita bilang aku tidak seperti itu. Semua orang bisa melihat kita. Maka kita bersyukur jikalau Tuhan berkata lewat Rasul Paulus, kalian ini adalah surat-surat yang dapat dibaca oleh semua orang, yang dapat dinilai, yang dapat diamati oleh siapapun tanpa terkecuali. Sehingga kita sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki model. Kita sudah punya modal kasih itu, maka kita harus membawa modal itu di dalam sebuah